betapa pentingnya keberadaan KPPS ya, ini di tingkat TPS itu masuk anggota parpol. Nah, itu diperdalam klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Berjumpa lagi dalam acara Talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Pada kesempatan hari ini, saya Dwi Agustiningsih akan menemani Jumat pagi Anda dengan obrolan menarik seputar kepemiluan. Badan penyelenggara ad hoc memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Belum lagi dengan tugas-tugasnya yang sangat teknis, sehingga posisi badan penyelenggara ad hoc menjadi pilar utama dalam pelaksanaan pemilu. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang tantangan badan penyelenggara ad hoc dalam menyambut pemilu serentak tahun 2024. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Agus Hasan Hidayat, SSI MT, anggota KPU Kebumen, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Mari langsung saja kita sambut Bapak Agus. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Mbak Agustina, dan selamat pagi bagi sahabat pemilih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, dan mudah-mudahan Mbak Agustina juga demikian pula sehat. Amin. Dan penuh semangat begitu ya. Iya, jadi begini Pak. Melihat dari tema kita pada pagi hari ini tentang Badan Penyelenggara Ad Hoc dalam menyambut pemilu serentak tahun 2024. Mungkin masih banyak lagi di luar sana dari sahabat pemilih yang belum mengetahui nih Pak, sebenarnya apa sih Badan Penyelenggara Ad Hoc itu dan bagaimana peranan Badan Penyelenggara Ad Hoc dalam proses pemilu? Oke, baik. Sangat menarik. Jadi sebenarnya memang ya, partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pemilu, yang khususnya nih mereka berpartisipasi dalam penyelenggaraan itu sebagai penyelenggara begitu. Nah, salah satunya badan ad hoc itu memang dirasa kurang, khususnya di Kebumen ini perlu lagi didorong kepedulian masyarakatnya. Nah, bicara tentang apa sih badan ad hoc, dalam istilah badan ad hoc itu adalah badan yang tidak bersifat permanen. Jadi kalau bisa dikatakan disederhanakan itu dengan istilah panitia lah begitu. Jadi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, baik tugas dan waktunya. Nah, itu ya. Sedangkan badan ad hoc di dalam kepemiluan, nah ini mulai di tingkat kecamatan, penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan sampai di tingkat TPS. Nah, di situ ada PPK, panitia pemilihan kecamatan. Terus yang di tingkat desa atau kelurahan itu petugas panitia pemungutan suara ya. Terus yang di tingkat TPS itu kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Nah, itu yang masuk dalam ad hoc. Ditambah lagi yang posisi di luar negeri ada PPLN atau panitia pemungutan luar negeri. Iya, PPLN. Terus yang di tingkat TPS-nya KPPS-LN. Nah, jadi ada tambahan LN-nya, luar negeri ya. Dan tugasnya hampir sama di tingkat PPLN maupun KPPS-LN itu dengan PPS dan KPPS. Cuman lokasinya saja yang ada kalimat luar negerinya berarti otomatis di luar negeri. Nah, itu badan ad hoc. Nah, sedangkan fungsinya tentu saja membantu
dalam tataran teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Mulai kalau di dalam negeri di tingkat kecamatan membantu KPU, begitu juga PPS membantu PPK-nya sekaligus membantu KPU-nya. Nah, sedangkan KPPS berarti membantu penyelenggaraan teknis betul di hari H. Nah, ini penting sekali kenapa menjadi ujung tombak penyelenggaraan, karena sesungguhnya proses pemilu itu adanya ya di TPS. Jadi betul yang disampaikan Mbak Agustina tadi, betapa pentingnya keberadaan KPPS ya ini di tingkat TPS itu, karena memang petugas ini adalah bisa dikatakan sebagai pejuang demokrasi yang sesungguhnya mengawal bagaimana event demokrasi dalam pemilu itu bisa dilaksanakan dengan baik, tentu saja juga representasi dari kinerja para KPPS. Nah, sampai ada kemarin di tahun 2009 itu yang kecapean, yang sakit, sampai ada yang meninggal dunia, itu bisa dikatakan mereka adalah pahlawan demokrasi karena betul-betul berjuang. Nah, di satu hari itu full, kadang-kadang mereka harus 24 jam lebih mulai persiapan. Tetapi dalam persiapan dari H sebelumnya mereka juga sudah bekerja. Nah, mulai dari menerima logistiknya, sebelumnya lagi menyebarkan undangan untuk memilih, itu bagian-bagian persiapannya itu. Tapi dipelaksanakan hari H itu yang paling krusial, sehingga mereka ini menjadi ujung tombak yang penting dalam penyelenggaraan pemilu. Begitu, Mbak. Oh, ya. Baik, Bapak. Jadi sangat penting sekali ya Pak keberadaan dari badan ad hoc itu sendiri. Untuk itu mungkin bagaimana sih Pak dalam sistem perekrutannya itu sendiri, dari apakah dari KPU-nya atau dari masing-masing tingkatan atau gimana itu Pak? Oh, baik. Jadi kalau perekrutan khusus yang badan ad hoc, nah ini agak berbeda dengan perekrutan yang komisioner atau kelembagaan yang bisa tetap, mulai dari KPU RI, KPU provinsi sampai kabupaten. Nah, khusus terkait tadi provinsi, kemudian kabupaten ataupun yang KPU RI dengan pusat, ini merujuk persyaratannya tentu saja merujuk di Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, di sana di pasal 21 itu ada persyaratan-persyaratannya. Nah, jadi warga negara Indonesia, setiap pada Pancasila dan undang-undang dan seterusnya, ada 15 poin kalau tidak salah persyaratan di sana. Nah, sedangkan yang badan ad hoc ini agak berbeda, itu tertuang persyaratannya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 72. Paling tidak ada 9 poin di sana. Nah, ya hampir sama. Mereka ada warga negara, batas umur minimal 17 tahun dan lain sebagainya, itu persyaratannya. Nah, sedangkan bagaimana proses perekrutannya? Nah, khusus badan ad hoc itu berjenjang. Jadi perekrutan PPK atau penyelenggara tingkat kecamatan itu berada kewenangannya di KPU kabupaten. Jadi PPK dibentuk oleh KPU kabupaten. Nah, dari sana proses mulai pendaftaran yang sebelumnya didahului oleh pengumuman, di mana pembentukannya ini di dalam undang-undang itu dibatasi paling lambat 6 bulan sebelum hari H. Nah, itu. Dan dibubarkannya ya 2 bulan setelah hari H. Jadi ada sehingga bisa diukur waktu kerjanya itu. Misalnya harus diperpanjang jika ada pemungutan ulang dan semuanya bisa diperpanjang begitu. Nah, proses dari pengumuman kemudian mereka melakukan yang ingin menjadi penyelenggara tingkat PPK itu mengajukan pendaftaran kepada KPU kabupaten. Nah, kemudian dilakukan seleksi administratif, tentu saja karena seleksi administratif harus memenuhi syarat-syarat administrasi tadi, sesuai dengan pasal
72 di Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, undang-undang itu lebih didetailkan persyaratannya itu melalui PKPU terkait pembentukan badan ad hoc. Nah, di sana ada persyaratan secara detail bisa dijelaskan. Jadi nanti merujuk pada PKPU yang sudah diterbitkan oleh KPU RI untuk itu. Di samping dasarnya undang-undang, PKPU, dan juga ada petunjuk teknis nanti yang lebih detail. Nah, itu dilaksanakan dalam rekrutmennya. Persyaratan administratif yang kemudian lolos mengikuti tes tertulis. Nah, tes tertulis ini ada 2 macam. Tes tertulisnya itu menggunakan atau berbasis kertas begitu, tes seperti biasa itu, atau yang berbasis komputer yang saya sebut dengan CAT. Nah, di pengalaman kemarin itu yang menggunakan CAT itu perekrutan di beberapa kabupaten. Yang pengalaman pertama itu hanya sekitar 4 kabupaten kota. Kebumen salah satunya. Di luar itu ada Demak, Pemalang, Purworejo, Kota Semarang kalau nggak salah. Itu pernah melakukan rekrutmen menggunakan CAT, basis komputer. Nah, tentu saja ini melihat situasi kondisi, kesiapan KPU dalam penyelenggaraan itu dan bekerja sama dengan pihak mana. Karena tidak semua daerah itu memiliki sarana prasarana untuk melakukan CAT itu. Nah, Kebumen ternyata siap dalam rangka menjamin transparansi dan kepastian hasil tes. Proses tesnya itu, perekrutan itu. Jadi kita laksanakan dengan CAT waktu itu, hasilnya bisa dilihat sendiri pesertanya langsung bahwa dia dapat berapa, itu sangat transparan, dan kemudian itu menjadi dasar mereka dapat lolos pada tes berikutnya. Nah, setelah tes tulis atau CAT tadi basis komputer tadi lolos, mereka mengikuti wawancara. Nah, pada proses wawancara ini menggali baik pendalaman pemahaman mereka terkait kepemiluan, juga kemudian mengklarifikasi atas masukan masyarakat. Misalnya ada, ini masuk anggota parpol. Nah, itu diperdalam klarifikasinya, ada laporan masyarakat, itu diklarifikasi di wawancara misalnya begitu, sehingga yang tergabung dalam penyelenggaraan nanti itu betul-betul teman-teman yang integritas atau independensinya itu bisa dijamin gitu, dipertanggungjawabkan begitu. Nah, setelah hasil wawancaranya itu pun diumumkan lagi kepada masyarakat untuk masukan jika memang ada hasil wawancara. Jika tidak ada hal yang melanggar ketentuan sesuai syarat-syarat mulai dari undang-undang, PKPU maupun juknis, maka mereka kemudian ditetapkan sebagai anggota PPK. Itu badan ad hoc di tingkat kecamatannya. Sedangkan yang di tingkat desa atau kelurahan, PPS, ini perekrutan itu dibantu oleh PPK. Jadi KPU merekrutnya dibantu oleh PPK. Nah, sebagian besar secara teknis karena ini menyangkut juga wilayah dan kondisi geografis masing-masing itu. Iya, karena batasan waktu dan sebagainya kan hampir sama itu. Waktunya biasanya tidak berselang lama, sesuai tahapan pemilu biasanya itu langsung dilakukan rekrutmen PPS. Nah, ini dibantu oleh PPK, dilaksanakan oleh PPK, tahapannya juga ada tes tertulis, pendaftaran, terus kemudian seleksi administratif, terus kemudian tes tertulis. Nah, setelah itu ada wawancara dan klarifikasi masukan masyarakat. Nah, jika dari sekian banyak itu yang memenuhi syarat penuh, ya kemudian ditetapkan sebagai PPS. Nah, terkait dengan tingkat di bawahnya lagi, KPPS itu sama, diumumkan dan kemudian dilakukan seleksi mulai administratif dan juga kalau dibutuhkan wawancara demi karena membludak begitu yang
mendaftar ya dilakukan pendaftaran wawancara dalam proses pendaftaran tersebut. Nah, ini dilakukan oleh PPS. Jadi PPS yang membentuk KPPS begitu. Nah, ini tentu saja supervisi dilakukan oleh KPU dan PPK, bantu PPK dan wilayah. Jadi KPU melakukan monitoring, PPK mensupervisi langsung setiap desa. Nah, desa bertanggung jawab membentuk KPPS begitu. Nah, ini proses-proses yang dilalui dalam rekrutmennya begitu ya. Kalau untuk proses perekrutan KPPS itu sendiri juga dari 6 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau bagaimana Pak? Kan karena sifatnya kan KPPS ini kan hanya bertugas saat hari pemungutan suara gitu Pak. Itu gimana Pak? Nah, biasanya pada perekrutan KPPS berbeda. Nah, di ketentuannya itu nanti karena masa kerjanya hanya 1 bulan biasanya dianggarkan itu, sehingga perekrutannya itu sebelum masuk masa kerjanya dilakukan perekrutan itu paling lambat. Nah, kemudian setelah ditetapkan selama 1 bulan itu mereka mengalami atau mengikuti pendidikan atau rakor yang sifatnya bimbingan teknis lah begitu, dan memperdalam terkait kemampuan teknis penyelenggaraan pemungutan suara di tingkat TPS. Nah, tentu saja materinya berbasis pada ketentuan undang-undang tentang penyelenggaraan pemungutan suara di TPS, kemudian PKPU-nya merujuk pada PKPU juga, dan juga teknis yang lain. Nah, jadi memang berbeda karena masa tugasnya memang hanya sebentar ya Pak. Sebentar. Pada prinsipnya intinya itu sebenarnya di hari H, tapi kan butuh persiapan dan lain sebagainya sehingga rata-rata ditetapkan selama 1 bulan masa itu. Jadi memang berbeda dengan ad hoc di tingkat atasnya. Iya. Lalu apakah ada ketentuan khusus Pak? Maksudnya ada keahlian khususkah untuk bisa menjadi anggota badan ad hoc itu sendiri? Misal punya kemampuan lebih dalam hal akademis atau dalam hal non akademis gitu untuk bisa direkrut menjadi anggota badan ad hoc. Oke. Sebenarnya tidak ada ketentuan formalnya yang harus ini, tetapi ketentuan yang merujuk pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ya relatif tidak ada mempersyaratkan ini harus menguasai pinter ini tidak, karena memang idealnya memang harus menguasai teknologi ke depan karena ini menyangkut penghitungan, apalagi misalnya nanti penggunaan sistem informasi, tentu saja mereka harus punya kecakapan lah di bidang itu, bekal, dan tentu saja ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam rekrutmen. Apalagi semakin ke depan penggunaan teknologi digital itu semakin didorong begitu kan, sebagai bentuk transparansi juga. Karena meskipun yang basis pada hard copy yang legal formal misalnya plano, kemudian C1 itu tetap dipergunakan. Nah, tetapi ada pendampingan nanti misalnya kayak di Pilkada 2020 kemarin ada Sirekap misalnya. Nanti KPPS itu harus mampu atau menguasai Android karena harus memotret dan harus sebisa mungkin yang punya Android dan bisa mengoperasikannya, karena memang Sirekap ini teknologinya ini butuh itu gitu. Nah, ini menjadi beberapa pertimbangan yang memang ini, tetapi secara syarat formal tidak ada di penyebutan di sana, tapi demi kebutuhan itu menjadi pertimbangan. Nah, ini penting kiranya bagi kita untuk memang KPU lah secara umum untuk terus melakukan pendidikan pemilih dalam rangka atau menyebarkan, mensosialisasikan, dan kemudian mengupayakan agar keterlibatan masyarakat dalam rangka partisipasi penyelenggaraan itu tinggi. Jadi ini agar pendaftar nanti misalnya jangan sampai di satu TPS saja nyari orang 7 itu kesulitan, apalagi ada pun
eh, apa ya, kurang dalam penguasaan teknologi atau pemahaman kepemiluan Iya. atau paling enggak ya pahamlah bagaimana Iya. melakukan atau apa proses pemilihan di TPS mulai Iya. dari pendaftaran apa pemilih yang datang, proses alurnya ya tentu saja itu penting Penting. untuk bisa dipahami para calon petugas Petugas KPPS KPPS. itu, nggih. Wah, menarik sekali ini Pak, semakin membuat penasaran sahabat pemilih di rumah pastinya. Sahabat pemilih, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita akan break sejenak setelah yang satu ini. Kembali lagi dalam acara Talkshow KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama narasumber kita, Bapak Agus Hasan Hidayat. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak tentang perekrutan, terus belum lagi juga tentang pengertian apa itu badan ad hoc. Tapi tadi di awal Bapak sempat menyinggung sedikit nih tentang pengalaman pada pemilu 2019, yang dimana rekan-rekan badan ad hoc banyak sekali yang gugur, bahkan sampai meninggal dunia. Dengan kondisi yang seperti itu, bagaimana tanggapan Bapak terkait perekrutan atau besok untuk badan ad hoc pada tahun 2024, Pak? Oh ya. Ya, baik Mbak Titin. Kita memang pengalaman, nah memang cukup apa ya ramai di pemberitaan di 2019 itu memang banyak yang gugur ini. Nah ini semuanya juga di setiap daerah hampir ada, baik yang tidak sampai gugur, misalnya sakit yang berat dan lain sebagainya memang ada. Nah itu salah satu yang menunjukkan bahwa memang proses saat pelaksanaan di pemilihan atau pemungutan suara di pemilu itu memang membutuhkan energi yang besar, effort yang tinggi. Jadi kesiapan penyelenggara itu makanya di samping sehat fisik juga mentalnya juga harus kuat begitu ya. Nah pengalaman memang di Kebumen sendiri itu dari data kalau tidak salah sekitar 84 yang kita catat, baik yang sakit ringan, kategori sedang, berat, dan meninggal dunia. Nah, meninggal dunia itu ada 2, tapi tidak pada penyelenggaranya, tetapi dari Linmas. Nah, ini mungkin karena sudah umurnya sudah sepuh begitu, tapi tugas kurang tidur dan lain sebagainya sehingga memicu kelelahan. Nah, kelelahan akut ini yang kemudian memicu komorbid, misalnya jantung atau penyakit bawaannya sehingga kemudian meninggal dunia. Nah, ini semuanya itu dengan program KPU itu disantuni semuanya. Baik yang meninggal dunia, kemudian yang sakit berat, terus kemudian sedang maupun ringan. Tetapi tentu saja ini harus merujuk pada ketentuan yang ditentukan oleh KPU mana yang memenuhi syarat untuk diberikan santunan begitu. Tidak terus semua dapat begitu saja ya. Banyak sih yang terdata lebih semacam itu, tetapi ya yang diberi santunan juga yang betul-betul memenuhi syarat. Jadi yang sangat kaitannya itu kaitan eratnya itu dengan pelaksanaan tugasnya. Jadi kalau sudah selisih 1 hari sudah bepergian kemudian kecelakaan itu tidak, tetapi iya tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Nah ini termasuk juga yang berat, keguguran juga ada, terdata di KPU Kabupaten Kebumen itu ada 4 di 2019 itu ada 4 yang keguguran. Dan kalau yang sakit ringan misalnya keseleo di TPS itu ya juga ada itu. Tentu saja mereka melengkapi apa data-data yang mendukung bahwa memang itu layak diajukan untuk mendapatkan santunan. Nah, dengan pengalaman itu, maka ke depan di samping KPU RI tentu saja membuat sistem yang tidak memberatkan. Nah, saat ini dalam proses penggodokan, misalnya bagaimana
penyelenggara nanti itu tidak berlebih atau kelelahannya tidak berlebih dan lain sebagainya. Misal dengan desain suara-suara yang lebih memudahkan misalnya. Itu dalam proses ya, masih dalam proses apa ya, diskusi lah begitu ya, wacana yang kemudian ada beberapa alternatif dan itu masih digodok terus sehingga upaya untuk meringankan apa kesibukan yang menyebabkan kelelahan itu bisa antisipasi ya. Nah, harapan kita ketika nanti ketentuannya jelas seperti apa, maka teman-teman kita tentu saja mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU RI. Ya, dalam bentuk PKPU dan juknisnya. Nah, nanti itu kita ikuti. Tapi sebagai upaya di awal dan pengalaman yang sudah terjadi, kita berharap nanti itu manajemen kinerja atau manajemen proses kerja mereka itu yang harus kita kita perbaiki. Misalnya seringkali karena ya sisi baiknya ini sangat bertanggung jawab misalnya begitu, sampai mereka begadang, tidak tidur. Padahal tugas mereka itu sebelum jam 7 aja sudah bertugas. Apalagi mereka kalau ada yang pakai pakaian misalnya yang khusus untuk menarik milih, gitu ya itu malah karena pengen pakaian wayang yang terus malah kepanasan, itu dalam sisi kesehatan itu kurang baik, itu menambah cepat kelelahan gitu kan, karena panas dan untuk bekerja tidak lagi santai karena berpakaian seperti itu. Upayanya sih tidak salah gitu kan, tapi jangan sampai kemudian memicu atau menambah beban kerja, malah tambah ribet, tambah ini. Apalagi terus ya yang banyak itu dalam rangka menjaga TPS, mereka ronda, melean, begadang, padahal pagi-pagi mereka sudah harus bertugas dan tidak berhenti sampai penghitungan selesai begitu. Itu kan ada sih yang kemudian selesai sore, ada yang sampai malam, tergantung pada jumlah dan permasalahan yang ada di TPS. Ini yang penting sekali. Jadi kita nanti upaya-upayanya adalah mendorong pemahaman ini untuk menjaga atau memanage bagaimana kondisi mereka sebagai petugas yang di ujung tombak dalam pemilihan ini itu tetap bisa fit, hemat energi, bekerja secara efisien begitu. Jadi pokoknya tetap diedukasi ya Pak ya, jadi betul. Biar tidak berlebihan. Masih banyak tugas-tugas lain dalam proses pemilihan. Ya gitu. Ya. Terus Pak, ini untuk untuk pandangan ke depan, karena kemarin kesulitan banyak kan tadi Bapak sebutkan, ditakutkan adanya kesulitan dalam mencari calon-calon badan ad hoc itu sendiri ya Pak. Untuk pandangan nih Pak di tahun 2024 yang dimana kita belum tahu juga kondisi di Indonesia ini itu masih pandemi atau tidak gitu. Itu gimana kalau misalkan masih kesulitan dalam mencari calon-calon untuk menjadi badan penyelenggara ad hoc Pak? Nah ini menarik nih. Jadi memang menjadi fokus perhatian kita juga di KPU Kabupaten Kebumen, karena pengalaman di pemilu 2019 itu sempat juga di tingkat PPS di beberapa ya, tidak semua, hanya beberapa misalnya desa itu yang pendaftarnya kurang. Ada pendaftar, tetapi untuk memenuhi syarat misalnya PPS itu 3, minimal itu harus ada 6 pendaftar, itu cuma ada 5 misalnya. Nah itu kan sesuai ketentuannya harus diperpanjang pendaftarannya begitu. Nah, benar ada yang memenuhi syarat. Nah, di juknisnya juga jika sampai diperpanjang perpanjangan selesai atau berakhir belum ada, itu ada ketentuan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, atau kemudian tokoh masyarakat sehingga bisa memenuhi jumlah pendaftar dan mereka dilakukan seleksi gitu. Jadi tidak otomatis terima kan, kebutuhan 3 ya ini memenuhi 6 gitu untuk bisa diseleksi. Nah, pengalaman-pengalaman itu kita kaji, kita evaluasi. Di Kabupaten Kebumen kemudian menyusun sekaligus sebagai pendidikan pemilih berkelanjutan gitu kan, karena pendidikan pemilih itu tidak
berlangsung di saat tahapan pemilu saja, Iya. di luar tahapan pemilu itu terus berlangsung. Nah, kita saat ini juga melakukan itu salah satu ya, di samping untuk mewujudkan pemilih yang cerdas, kemudian meningkatkan partisipasi pemilih dan khususnya menjadi penyelenggara pemilu itu kita membuat program. Nah, program dan kegiatan salah satunya adalah bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi melakukan kursus kepemiluan. Oh. Nah, di sana di kursus kepemiluan itu kita akan memberikan sertifikat bagi pesertanya bahwa mereka sudah layak atau secara syarat standarnya gitu udah mengetahui tentang kepemiluan karena kita menyusun semacam kurikulumnya dan ada acuan dari KPU RI seberapa standar untuk pengetahuan kepemiluan itu, misalnya bagi pemilih atau kemudian calon penyelenggara. Nah, kita lakukan itu dan mudah-mudahan itu bisa berlangsung banyak. Untuk gelombang pertama kita sudah MOU dan kemungkinan akan dilaksanakan itu dengan 5 perguruan tinggi di Kebumen. Nah, kita semuanya sudah bersepakat untuk bisa melaksanakan itu. Nah, ditambah lagi sebenarnya itu jika berlangsung di masa pandemi. Tapi kami berharap ini pandemi cepat berakhir karena vaksinasi sudah gencar dan mudah-mudahan ini betul-betul ya bencana ini hilang gitu, kita bisa melaksanakan dengan normal penyelenggaraan pemilu. Nah, ini di samping itu ada materi-materi terkait bagaimana penyelenggaraannya itu di masa pandemi kita juga sampaikan. Nah, jadi seperti itu upaya-upaya kita. Di samping itu kita juga berharap secara aktif jika ada organisasi masyarakat yang pengen menyelenggarakan kursus kepemiluan begitu dan meminta KPU untuk bisa memberikan materi sebagai narasumber dan semuanya sangat terbuka bagi kita sebagai bentuk keterbukaan kita terhadap keinginan masyarakat dan bentuk partisipasi masyarakat yang kita akan sambut baik. Nah, kita akan memberikan pemahaman, wawasan juga secara teknis kepemiluan ini nanti seperti apa begitu kita akan sampaikan. Nah, ini dan jangan khawatir jika ada lembaga atau organisasi masyarakat yang ingin melaksanakan itu kemudian wah ini gimana soal honor pematerinya, kami jamin tidak ada. Jadi KPU akan benar-benar ya sebagai kewajiban dan tentu saya harus KPU berkewajiban itu jika masyarakat ingin mengetahui terkait kepemiluan. Jadi kita akan secara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, jadi jangan sampai kepikiran wah nanti gimana biaya narasumbernya ini dan lain sebagainya. Jangan. Jadi masyarakat tetap percaya bahwa KPU ini memiliki tugas untuk menyukseskan pemilu secara umum dan kemudian membangun partisipasi masyarakat dan pemahaman masyarakat baik sebagai pemilih maupun penyelenggara. Demikian Mbak Titin. Ya. Wah, itu bisa dicatat ya yang sahabat pemilih yang ada di rumah. Jadi bagi yang ingin mengetahui gimana sih untuk tentang ilmu-ilmu kepemiluan gitu. Jadi dari KPU sendiri sangat terbuka untuk membantu rekan-rekan yang ada di rumah jika menginginkan itu. Wah, terima kasih sekali nih Pak Agus, sangat bermanfaat sekali ilmu yang telah dibagikan kepada kita dan tentunya sahabat pemilih yang ada di rumah. Sahabat pemilih, tak bosan-bosannya kita mengingatkan bahwa penyebaran virus COVID-19 masih terus terjadi. Maka dari itu kita harus selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nantikan sapaan kita selanjutnya dalam KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel YouTube KPU Kebumen. Saya Dwi Agustiningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.